Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qahhar, arrahimil ghaffar, al-azizil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa sahabat aksi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penjelasan selain surah ini, maka surah ini sudah cukup untuk menjadi pembimbing mereka. Allah Azza wa Jalla mengawali firman-Nya di dalam surah ini dengan bersumpah, wal 'asr, demi masa. Sumpah yang menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya waktu. Kemudian Allah lanjutkan di ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala kaitkan sumpahnya atas waktu dengan kerugian? Karena kebanyakan manusia lalai akan waktu. Kebanyakan manusia tak pandai memanfaatkan waktunya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia tak pandai memanfaatkan waktunya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, kebanyakan dia gunakan waktunya untuk hal yang sia-sia. Sedikit-sedikit buka sosmed, sedikit-sedikit scroll TikTok, sedikit-sedikit gibahin orang. Ibadahnya sedikit-sedikit. Rugi gak sahabat aksi? Ya jelas rugi dong. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka bagaimana sih agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi? Sahabat aksi tahu gak? Maka ada 4 kriteria yang dijelaskan di dalam surah Al-Nasr. Kriteria yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman merupakan fondasi keselamatan yang senantiasa dibutuhkan oleh setiap manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qata'amal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah." Seseorang akan merasakan kenikmatan atau kelezatan iman apabila ia ridha kepada Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya serta Muhammad sebagai rasulnya. Kemudian kriteria yang kedua sahabat aksi, wa 'amilus solihat, orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala menggandeng amal soleh setelah iman sebagai petunjuk bahwasanya ucapan dan keyakinan iman dalam diri ini harus kita buktikan secara nyata dalam bentuk amal bakti untuk menunjukkan bahwasanya kita hamba Allah yang benar-benar beriman, bukan sekedar pengakuan semata. Kemudian kriteria yang ketiga sahabat aksi, wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, yang dimana pentingnya kita menerapkan amal ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Rawahu Muslim. Kemudian kriteria yang terakhir sahabat aksi, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Kesabaran membuat diri kita untuk tahan banting dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan menghadapi berbagai jenis ujian serta musibah yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa ma utiya ahadun ata'an khaira wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang lebih baik dan luas daripada diberikannya kesabaran. Rawahul Bukhari. Pemirsa, sahabat aksi dimanapun kalian berada, semoga dengan menerapkan 4 kriteria ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Amin. Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.